Sahabat Suara Tapian, kami ingin menyampaikan satu kisah inspiratif tentang tokoh Batak. Siapakah dia? Dia sastrawan 45, dikenal dengan Sitor Situmorang. Nama aslinya sebenarnya Raja Usu. Banyak orang tidak tahu nama aslinya dia. Tapi kemudian Sitor Situmorang menjadi sangat terkenal. Kenapa ada nama Sitor? Konon ini juga hasil wawancara kami dengan dia ketika masih hidup. Dia bercerita semasa kecil dia termasuk anak yang sangat aktif, berputar kemana-mana. Jadi orang tuanya manggil Sitor. Itu versi dari Sitor sendiri. Kami berani berkonten tentang sastrawan hebat ini karena memang kami juga berpengalaman mewawancarai beliau ketika masih hidup. Paling tidak 5 kali saya wawancara dengan dia. Ketika saya masih di majalah Bona Nipinasa, ketika di majalah Tapian, lalu ketika menulis biografinya 85 tahun bersama Martin Alaida dan Chris Purba. Lalu ketika saya menjadi wartawan di harian Batak Pos, saya mewawancarai beliau dan dia memang sastrawan yang sangat saklek. Kalau berkata-kata dengan begitu berani, dengan begitu semangat, tidak ada takutnya. Siapa Sitor Situmorang? Sitor Situmorang mengawali karirnya di usia sangat belia. Dia menjadi wartawan. Dia putra dari Opu Babiat. Opu Babiat yang kita tahu adalah penasehat spiritual dan penasehat dari perang Sisingamang Raja ke-12. Dia lahir di Harian Boho. Harian Boho itu satu kecamatan di Samosir, tapi bukan di Pulau Samosirnya, di luar Samosir. Kalau kita ingat Panatapan Tele, ya itulah Kecamatan Harian. Atau kalau kita ingat Sibea-bea, itulah Kecamatan Harian Boho. Disitulah Sitor Situmorang lahir. Saya sendiri karena sudah berkali-kali ke Samosir, saya sudah pernah sempatkan berziarah ke makam Sitor Situmorang. Memang tidak sangat istimewa, tapi ya sastrawan yang hebat yang mendunya itu dimakamkan dengan sangat sederhana di kampung halamannya. Karena memang kemana-mana pun selalu dia ceritakan kampung halamannya yang hebat itu, lembah kekal di Harian Boho itu. Sitor Situmorang sejak remaja dia beranjak dari Samosir, tepatnya dari Harian Boho, dia sekolah HIS atau semacam SMP di masa Belanda di Tarutung. Lalu dari Tarutung dia sempat hijrah ke Sibolga. Di Sibolga lah dia memulai karir sebagai jurnalis. Dan di sana dia menjadi jurnalis di Suara Nasional. Tak berapa lama di Sibolga dia beranjak kembali, memang orang petualang, musafir. Sitor Situmorang ini dia hijrah ke Pematang Siantar. Pematang Siantar di masa itu adalah satu kota yang sangat plural, sangat maju, ditempati atau ditinggali para tokoh-tokoh hebat. Termasuk nanti ada Malik lahir di Pematang Siantar. Sitor Situmorang menjadi salah satu wartawan perwakilan di antara di Pematang Siantar. Lalu tidak berapa lama kemudian dia pergi ke Medan, kota Medan, dan dia menjadi wartawan di Waspada, dan dari Waspada lah dia dikirim ke Jakarta, ke Batavia waktu itu, dan di sana dia meneruskan sekolah SMA-nya, tepatnya di sekolah Kristen. Sekarang dikenal sekolah PSKD.
Dia sekolah di PSKD Salemba. Dan sembali menjadi sekolah, dia tetap menjadi wartawan. Dan kehebatan dari Sitor Situmorang ini, dia sastrawan yang otodidak yang terus dia kalau tidak menulis akan gemetar menurut dia tangannya. Dia menyebut bahwa menulis itu adalah olahraga untuk bagi dirinya. Karena kami punya pengalaman menulis biografi 85 tahun Sitor Situmorang, memang bukunya kecil. Kami banyak mewawancarai dia ketika dia masih hidup. Tentu di masa tuanya dia tinggal di Belanda. Dia berumur 90 tahun baru mangkat. Jadi sebelum dia meninggal, kami punya pengalaman istimewa menulis tentang Sitor Situmorang. Bagi saya yang bagian salah satu yang menulis Sitor Situmorang dari Lembah Kekal Harian Boho, saya melihat dia manusia politik. Dia sadar dan sesadar-sadarnya sebagai jurnalis, sebagai sastrawan, dia menyebut dirinya manusia politik. Maka dengan berkesadaran berpolitik itu, dia aktif sebagai sastrawan yang berpolitik. Dia masuk di Partai PNI, tepatnya dia menjadi nanti ketua Lembaga Kebudayaan Nasional, semacam sayap dari Partai PNI yang mengurusi kebudayaan. Dia menjadi ketuanya. Di sanalah dia memperlihatkan kemampuan politiknya, bagaimana dia melobi, bagaimana dia melakukan seni sastra itu untuk juga menyentuh, merogoh masyarakat. Lagi-lagi Sitor adalah manusia yang unik, manusia yang sangat independen, sangat mandiri, dan memang tentu tidak semua jalan hidup yang perlu ditiru. Karena saking bebasnya, dia juga harus bercerai dengan istri pertamanya, namanya Tiomina Boru Gultom, dan dia menikah lagi dengan seorang putri dari Jerman, seorang bernama aktif di kedutaan Jerman waktu itu, dan hasil pernikahan mereka melahirkan satu anak, dan anak itu katanya jadi seorang Buddhis, aktif menjadi Buddhis dan menyepi dan tidak pernah memang terlihat terpublikasi, tapi itu cerita yang kami dapatkan. Kemudian Sitor Situmorang dengan banyak yang harus kita tiru sebagai seorang sastrawan, dia banyak menunjukkan bahwa sastra dan politik itu bisa digabungkan. Saya kira itu yang bisa kami lontarkan, kami sampaikan siapa Sitor Situmorang. Sitor Situmorang di tahun ini bertepatan 100 tahun. Dia lahir di tahun 924, meninggal di tahun 2014, dan tahun ini tahun 2024 dia bertepatan 100 tahun. Saya kira itu yang kami sampaikan tentang Sitor Situmorang, bagaimana dia menggunakan karyanya. Satu yang saya ingat juga tentang kelebihan dia sebagai jurnalis, dia pernah menembus misalnya orang yang sulit mewawancarai Sultan Hamid. Siapa Sultan Hamid? Sultan Hamid adalah seorang putra raja dari Kalimantan yang dipakai Belanda untuk memecah, untuk menjadikan bangsa ini nanti bangsa yang federal, dan Sultan Hamid ini disiapkan menjadi semacam presiden federalnya, dan Sitor Situmorang berhasil menyeludup sebagai wartawan, bisa wawancara Sultan Hamid. Ini satu keistimewaan dari Sitor Situmorang. Sitor Situmorang sendiri banyak melahirkan karya, termasuk cerpen. Dia melahirkan cerpen misalnya Danau Toba,
Bahkan cerpen yang kemudian menjadi buku yang sangat tebal adalah cerpen berjudul Toba Nasai. Itu cerpen yang kemudian dia buat buku berkali-kali dan di akhirnya kemudian itu menjadi buku yang sangat padat dan berisi. Ini kehebatan dia dan selalu merevisi karya-karya dia. Sitor sendiri menulis kalau nggak salah 500-an puisi. Orang yang sangat konsen dengan Sitor Simorang sebenarnya bukan kami. Ada satu sosok orang Betawi, justru dia yang harus ditanya tentang Sitor Simorang, namanya J.J. Rizal, seorang penggiat sejarah dan pemilik penerbit penerbit Bambu. Dia yang banyak mempublikasi buku-buku atau karya dari Sitor Simorang. Karena konon J.J. Rizal ini di skripsinya waktu mengambil sejarah di Fakultas Sastra Sejarah di Fakultas Sejarah Indonesia di Universitas Indonesia, dia menulis tentang Sitor Simorang, dan itulah membuat chemistry antara J.J. Rizal dengan Sitor Simorang. Saya kira ada baiknya kita menggali siapa Sitor Simorang. Kami pribadi karena berkali-kali wawancara, punya pengalaman berbangga lah karena pernah berjumpa dengan sastrawan 45 yang setara dengan sastrawan-sastrawan hebat di Indonesia ini. Dia melanglang buana sampai ke luar negeri. Dia bisa menjadi dosen di Leiden di Belanda. Dia menjadi tokoh sastra di dunia ini. Saya kira itu yang harus dibanggakan dengan Sitor Simorang, seorang yang lahir di lembah Harian Boho, bisa kesohor ke seluruh dunia. Terima kasih, Horas.